warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inong Mayasari dengan nomor NIM 22111027. Di sini saya akan membahas tentang kasus korupsi Angelina Sondag pada tahun 2011. Angelina Sondag terbukti bersalah karena terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Asian Games pada tahun 2011 di Palembang. Angelina Sondag menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 Februari 2012 di saat itu masih duduk sebagai anggota DPR RI sekaligus Badan Anggaran DPR. Penetapan Angelina sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyelidik kasus dugaan suap Wisma Atlet yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Vonis awal setelah melalui serangkaian persidangan pada 10 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi menjatuhkan vonis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara terhadap Angel. Ia juga dihukum denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim menilai Angel terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dan menerima pemberian uang senilai 2,5 miliar dan $1.200.000 Amerika dari grup pemain. Selaku anggota sekaligus Badan Anggaran DPR, Angel menyanggupi untuk menggiring anggaran proyek pendidikan nasional sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan grup pemain. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta agar Angel dihukum 12 tahun penjara, ditambah denda 500 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan ini juga tidak mengharuskan Angel membayar kerugian negara sesuai dengan nilai uang yang dikorupsinya, sebagaimana yang dituntut oleh jaksa KPK. Majelis Hakim dan Jaksa KPK memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah uang yang dianggap diterima oleh Angel. Menurut Majelis Hakim, Angel terbukti menerima uang 2,5 miliar rupiah dan $1.200.000 Amerika Serikat, sekitar 14,5 miliar rupiah. Sementara menurut Jaksa KPK, Angel menerima uang senilai total 12,58 miliar rupiah dan $2.350.000 Amerika Serikat sepanjang tahun 2010. Adapun lamanya masa hukuman Angel diputuskan Majelis Hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK karena penerapan pasal yang berbeda. Hakim menilai Angel terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan jaksa berpendapat Angel melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat maksimal 20 tahun penjara. Diperberat oleh Mahkamah Agung. Dalam perjalanannya, di tingkat kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman Angel. Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta. Majelis Kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 12,58 miliar rupiah dan $2.350.000 Amerika Serikat, sekitar 27,4 miliar. Sebelumnya, baik Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menjatuhkan pidana uang pengganti. Putusan tersebut diberikan oleh Majelis Kasasi. Putusan tersebut diberikan oleh Majelis Kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dan Hakim Anggota MS Lumpi dan Muhammad Askin pada 20 November 2013.
Angel dijerat pasal 12A Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan melanggarkan pasal 11 Undang-Undang ITR. Menurut Majelis Kasasi, Angel dinilai aktif meminta dan menerima uang terkait proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terdakwa aktif meminta imbalan uang atau fee kepada Mindo Rosalina menulang sebesar 7% dari nilai proyek. Disepakati 5% dari fee ini harus sudah diberikan kepada terdakwa 50%. Pada saat pembahasannya, anggaran 50% sisanya ketika DIPA turun, itu aktifnya dia terdakwa untuk membedakan antara pasal 11 dan pasal 12A, ungkap Artijo kepada Kompas. Menurut Artijo, Majelis Kasasi juga mempertimbangkan peran aktif Angel memperkarsai pertemuan dan memperkenalkan Mindo dan Haris Iskandar, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, untuk mempermudah penggiringan anggaran Kementerian Pendidikan. Terdakwa juga beberapa kali melakukan komunikasi dengan Mindo tentang tindak lanjut dan pengembangan upaya penggiringan anggaran dan pengarahan imbalan uang atau fee. Lalu terdakwa juga mendapatkan imbalan atau uang fee sekitar 12,58 miliar dan 2.350 dolar Amerika Serikat. Dikurangi jadi 10 tahun kurungan. 2 tahun berselang, Angelina juga mengajukan kembali ke Mahkamah Agung. Akhir 2015, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pengajuan kembali tersebut sehingga vonis Angel dikurangi menjadi pidana penjara 10 tahun ditambah denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi pada 29 Desember 2015 mengungkapkan Angel tetap dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana korupsi melanggar pasal 12A ZO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pada peninjauan kembali, Angel juga mendapatkan pengurangan hukuman uang pengganti. Dihukum pula membayar uang pengganti 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat, subsidi 1 tahun penjara. Peninjauan kembali dilakukan Angel diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Syarifuddin yang juga Ketua Muda Mahkamah Agung bidang pengawasan dengan anggota Hakim Agung Candi Samson Ngantro dan Hakim Ade Hokman. Tindakan pidana korupsi pada tingkat kasasi Samsul Rakan Caniago. Pada tahun 2022, Kepala Bagian Humas Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Angel akan menjalani program cuti menjelang bebas selama 3 bulan ke depan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 Angelina Sondak akan dikeluarkan dari Lapas Perempuan Jakarta untuk memulai menjalankan program cuti menjelang bebas dengan bimbingan lanjutan Balai Permasyarakatan Jakarta Selatan selama 3 bulan. Sekian dari pembahasan saya, itulah yang saya bahas tentang proses kasus korupsi yang dialami oleh Angelina Sondak. Sekian, saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.